Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general untuk seseorang yang sering stalkingin kamu atau kepoin kamu atau mencari tahu tentang kamu. Nah, aku akan menarik energinya, perasaan dia, kemudian bagaimana perasaan dia atau apa yang dia pikirkan ya ketika dia stalking kamu, dan apa tindakan atau rencana dia ke depan ya. Kalian fokuskan energi seseorang yang kalian ketahui bahwa dia sering stalking kamu ya, dan bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Tapi perlu aku sampaikan ya bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian rasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan tarik energi tentang perasaan dia dulu ya. Perasaan seseorang yang stalking kamu. Stalking ini bisa sering, bisa jarang, atau sesekali. Yang penting kalian fokuskan aja energi dia ya, seseorang yang stalking kamu. Perasaan dia ke kamu saat ini bagaimana? Oke. Di sini ada kartu birds. Sebenarnya dia tuh kangen sama kamu ya. Terutama kangen ngobrol gitu ya. Kangen ngobrol, dia ingin berkomunikasi, kangen sharing sama kamu, kangen bercandaan kamu ya. Karena ya dia tahu kamu tuh orangnya humoris. Kalau ngobrol sama kamu tuh bisa bikin happy gitu ya. Terus dia juga tahu kamu orangnya berwawasan luas gitu ya. Kamu gaul, ngobrol apa aja tuh nyambung. Jadi kenapa dia stalking? Sebenarnya dia itu pingin komunikasi ya, tapi belum ada keberanian atau belum ada nyali gitu ya. Ya sepertinya dia pernah melakukan kesalahan ke kamu, atau dia yang duluan ghosting kamu, atau iya dia sadar ya bahwa kamu tuh layak mendapatkan yang lebih baik dari dia, jadi ada rasa insecure sehingga dia mau menghubungi kamu tuh masih galau, masih bingung, masih insecure ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia ke kamu. Oke, di sini ada kartu coffin. Dimana seseorang yang stalking kamu ini energi mantan. Kalian sudah nggak ada hubungan, bahkan nggak ada komunikasi sama sekali, tapi karena dia kayak masih belum ikhlas, masih koneksinya itu masih nyantol gitu ya, sehingga stalking adalah jalan ninjaku. Gitu ya. Jadi dia stalking padahal kalian tuh udah putus gitu loh, bahkan nggak ada komunikasi, udah nggak pernah ketemu, tapi dia sering stalking kamu, atau tiba-tiba aja dia stalking kamu. Jadi sebenarnya dia kangen ya. Oke, kemudian ada kartu kunci. Perasaan dia ke kamu. Dia tuh masih merasa nyaman ya. Ibaratnya nih, kalian udah putus kan? Kalian dari energi coffin nih sebagian besar udah putus ya. Udah nggak ada komunikasi, udah nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba dia stalking kamu, atau memang udah sering ya, tapi nggak ngechat, nggak telepon, nggak ngechat, nggak komentar gitu loh, tapi dia stalking. Nah, di sini dari kartu K ini dia itu masih ada rasa nyaman ya, ada rasa nyaman sama kamu. Jadi maksudnya gini, kalaupun sempet dia deket sama orang lain, dia tuh nggak senyaman deket sama kamu. Jadi kayak kamu tuh udah menggenggam hatinya, kamu tuh udah pegang kartu asnya dia, kamu udah pegang kuncinya gitu loh. Nah ini yang membuat dia tuh merindukan kamu ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia ke kamu saat ini. Usah lagi ya, rasa nih dia dibaca ya. Perasaan dia ke kamu, perasaan seseorang yang stalking kamu. Oke, ada kartu house. Dia masih sayang ya, ibaratnya kamu tuh tempat ternyaman seperti rumah. Kita tuh kalau pengen tempat terakhir pulang tuh kan rumah ya.
atau kita tuh kalau pingin nyaman ya udah di rumah aja gitu loh. Jadi perasaan dia ke kamu tuh seperti itu, senyaman itu sebenarnya ya. Tapi aku rasa kalau dari kartu Coffin ini, dia tuh yang mutusin kamu, dia tuh yang ghosting kamu tanpa sebab, tanpa apa kayak gitu ya. Terus dia pergi gitu aja. Jadi sekarang baru terasa ya kehilangan kamu, baru terasa bahwa kamu tuh seseorang yang membuat dia nyaman, membuat dia enjoy gitu ya. Kayak dia tuh merasa kamu tuh udah paket lengkap lah kayak gitu. Baru dia sadari. Oke. Sadar lagi ya, mungkin dia sadari setelah dia stalking kamu ya, ngelihat kehidupan kamu sekarang, kamu makin sukses, kamu makin glow up gitu ya, kamu makin bersinar, kamu makin shining. Oke, kita lihat lagi tuh Garden. Dia masih cinta, dia masih sayang ya, dia kangen, dia merindukan momen ketika kalian itu bermesraan berdua, menghabiskan waktu bersama. Bahkan dia tuh kayak berimajinasi ya ketika stalking kamu tuh, membayangkan honeymoon sama kamu, jalan-jalan, holiday gitu loh ya. Oke, kita lihat sekarang apa yang dia pikirkan atau perasaan dia ketika dia stalking kamu ya, atau melihat kehidupanmu yang sekarang lewat sosmedmu ataupun foto profil kamu, atau dia bertanya mencari informasi mungkin ke teman kamu atau kenalan kamu. Eight of Coin. Dia berpikir bahwa kamu tuh sekarang seseorang yang sibuk, banyak aktivitas, seseorang yang sukses, terutama dalam karir pekerjaan. Nah, mungkin dia ketika menanyakan tentang kamu, ada yang menjawab bahwa kamu sekarang udah naik jabatan, kamu sekarang sukses, pindah di perusahaan yang lebih besar, atau usaha kamu lancar, maju, rame gitu ya, atau yang dia lihat sendiri di sosmed kamu, karena kamu seringkali posting tentang aktivitas pekerjaan kamu ya. Dia merasa kagum ya dengan aktivitas dan kesibukan kamu. Nah, mungkin kesibukan ini nggak cuman tentang pekerjaan aja ya. Setelah dia lihat atau stalking kamu tuh kayak dia, oh sekarang sibuk banget ya, bisa ya tanpa aku, jalan-jalan, kerja iya, jalan-jalan iya, shopping iya, hangout iya, kayak gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi. Two of Cup. Setelah dia stalking kamu, dia tuh kok jadi cinta lagi gitu ya, dan ada keinginan untuk kembali ya. Yang dia rasakan, dia pikirkan, wow sekarang kok kehidupannya menarik banget ya, asik banget ya, kerja, jalan-jalan, makin cantik, makin cakep, makin charming gitu ya. Kok sekarang terlihat happy, bahagia. Duh, gimana ya kalau aku balikan aja ya, gimana ya kalau seandainya dia jadi pasanganku, jadi pacarku gitu. Jadi dia ngelihat kehidupanmu yang sekarang penuh kebahagiaan tuh sebenarnya dia membuat dia terinspirasi ya, pengen balikan ya. Nanti kita cek ya tindakan dia ke depan. Kita tarik energi dia dulu tentang apa yang dia pikirkan dan perasaan dia ketika stalking kamu. Makin kangen loh dia nih sebenarnya. Oke. Nine of Button. Dia merasa insecure guys ya, karena sekarang kamu lebih oke, lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng, lebih cakep. Kamu punya banyak circle, kamu punya banyak aktivitas ke sana kemari. Bahkan beberapa ada yang wow kamu jadi apa namanya influencer, kamu jadi selebgram, jadi tiktokers, pokoknya intinya jadi public figure gitu. Jadi dia agak insecure ya. Ya udah biarin aja, kan salah siapa? Salah sendiri ngeghosting, ninggalin, putusin sepihak gitu kan. Oke, kemudian King of Coin. Yang dia pikirkan kamu sekarang sukses banget secara materi. Kayak dia tuh merasa dulu sama aku nggak bisa ngebahagiain ya. Kok sekarang tanpa aku dia tuh bisa beli segalanya, bisa kesana kemari, terlihat banget kalau sekarang tuh tajir ya, penghasilannya lebih besar ya. Itu yang bikin dia tuh jadi insecure, jadi minder ya.
Dan itu bagus loh ya. Jadi kalau udah putus jangan posting yang sedih-sedih atau yang galau-galau. Tunjukkan bahwa kamu lebih baik tanpa dia, lebih sukses. Dan ternyata ini ngena gitu. Kalau aku lihat dari kartunan ombatan nih, dia kena mental ya. Melihat kamu yang sekarang tuh, dia kena mental. Oke, The Fool. Dia heran ya, ternyata kamu tanpa dia, kamu kok ceria banget, kamu happy, enjoy banget hidupmu seperti tanpa beban, dan kamu tuh seperti menjadi seseorang yang baru menurut pemikirannya dia ya. Oke, sekarang kita lihat apa rencana dia atau tindakan dia ke depan ya, setelah dia stalking nih. Biasanya awal tuh stalking, nanti lama-lama say hello, tanya kabar. Oke, kaset. Audit thinking, conditioning, replaying even over in your head. Dia overthinking banget. Jadi yang tindakan atau yang dia rencanakan ke depan ketika dia saat ini stalking kamu ya, awalnya dia mumet. Awalnya dia mumet kayak kaset, muter-muter, bingung, nggak tahu harus gimana. Kemudian the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Jadi awalnya dia mumet, terus kemudian berusaha untuk membohongi perasaannya bahwa dia tuh masih cinta. Jadi mungkin terus kayak dia tuh nggak mau overthinking, dia mendengarkan egonya bahwa terserah lah, mau makin cantik, mau makin cakep, mau makin tajir, ganteng dan lain sebagainya. Kan awalnya aku yang ninggalin, ya udah aku akan berusaha untuk mempertahankan egoku gitu ya awalnya. Kita lihat selanjutnya. Jadi awalnya dia cuek, nggak bahkan kayak cenderung makin ingin melupakan kamu. Tapi dari kartu kaset ini dia tuh pengen banget stop untuk stalking kamu, ternyata nggak bisa. Makin dia lari dari kenyataan, makin dia membohongi perasaannya, di situ makin dia penasaran, pengen tahu tentang kamu ya. Oke, di sini aku dapat kartu separation ya. Dia merasa ya udah putus, aku udah ninggalin, ya udah biarin aja, mau sekarang dia lebih wow daripada aku gitu kan, lebih cetar kayak gitu. Tapi dia itu sedih gitu loh, sedih, dia kangen kamu, mikirin kamu terus ya. Pokoknya galau lah ya, udah level dewa lah ya galaunya setelah dia stalking kamu. Oke, kita lihat lagi. Yap, engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Dia mau tindakan ke depan ya, dia akan balikan atau minta balikan atau akan mengambil tindakan untuk engage, menghubungi kamu. Jadi nggak cuma stalking aja ya, tapi nggak langsung ya, kayak setelah dia berkali-kali stalking, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang di situ nanti dia aku nggak ada perasaan apa-apa, aku udah selesai. Makin dia lari dari kenyataan ya, makin mumet di situ kayak kaset tuh muter-muter, dan dia tuh makin sedih, makin galau, makin kangen ya, makin bingung ya, pokoknya baper ya semuanya deh, pokoknya dia borong gitu ya. Nah, sampai di titik nanti akhirnya dia nyerah dan menghubungi kamu ya. Engagement, nggak selalu tentang terus kamu melamar kamu, nggak ya, tapi menghubungi atau terkoneksi. Atau karena di sini ada aku dapat kata-kata union ya, pengen ketemu kamu. Oke, ketemu kamu secara real, sebab selama ini dunia maya dan halunya dia ya. Oke, kita lihat lagi apa rencana dan tindakan dia ke depan. Girl talk ya, dia pengen komunikasi nanti ya, dia akan menghubungi kamu, komunikasi, dan nanti itu berkomunikasinya itu nggak langsung kayak minta balikan, karena gengsinya dia besar ya aku rasa.
karena di sini dari kartu The Runner nih aku nangkep energi dia tuh gengsinya, egonya besar banget. Jadi kayak berpura-pura mau temenan dulu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak ngajak balikan, cuman say hello gitu ya. Sekarang kita lihat koneksi dia ke kamu tuh sebenarnya saat ini bagaimana. Jadi ketika nanti dia menghubungi kamu atau ngajak ketemuan, dia nggak akan bilang kayak aku tuh kangen, aku tuh cinta, aku tuh pengen balikan, enggak. Kayak dia tuh gengsi banget ya. Jadi kayak ke temen gitu, halo apa kabar, kayak gitu aja. Oke, koneksinya dia ke kamu sebenarnya bagaimana. Oke, release your ex. Dia sebenarnya udah sekuat tenaga untuk melepaskan koneksi atau energi kamu ya, udah dia lakukan. Makanya ini Coffin, dia yang nggak mau komunikasi sama sekali, tapi karena dia masih cinta, masih ada ketidakikhlasan dan ketidakrelaan, akhirnya dia mengambil stalking sebagai jalan ninjaku ya. Oke, koneksi dia. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life ya. Jadi ini sinkron dengan Two of Cups dan juga engagement ring, bahwa apa yang ada dalam lubuk hatinya terdalam ya, setelah dia berusaha keras untuk melepaskan energi kamu, untuk membuang ingatan tentang kamu sejauh-jauhnya, tapi ternyata nggak bisa. Makanya dia cuman, aku nggak komunikasi, aku nggak akan nemuin dia, tapi dia stalking. Nah ini reconciliation ya, koneksinya ya, dia pengen balikan sama kamu setelah dia melihat kehidupanmu yang sekarang ya. Dan someone from your past is returning to your life. Jadi seseorang dari masa lalu, dia ini yang stalking kamu, dia ingin kembali ke kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Tapi nanti ketika dia menghubungi, dia nggak merayu, nggak begging, mohon-mohon atau mengemis cinta, enggak, karena gengsinya dia tinggi. Jadi lebih ke percakapan seperti teman biasa awalnya. Tapi kita lihat lagi ya. Pay attention to the red flag. Dia ini masih cinta sama kamu. Dia masih mengagumi kamu yang sekarang ya, Tapi dia itu mau maju, ada rasa insecure, ada rasa ketakutan ya, karena sekarang dia melihat kamu tuh lebih dari dia. Jadi gini, apa yang dulu dia lakukan ke kamu, dia tuh takut kalau misalkan balikan sama kamu akan memperlakukan hal yang sama. Jadi kayak dia tuh takut karma ya. Oke, kita lihat lagi koneksi dia ke kamu sebenarnya bagaimana. Make the effort. Apapun yang dia takutkan, dia insecure ya, dia khawatir, dia ragu, tapi nanti in the end dia akan make the effort, akan melakukan tindakan untuk mendekati kamu lagi ya, tapi tidak dengan langsung merayu. Oke, so sekarang kita cek untuk energi zodiaknya ya, zodiak dari seseorang yang aku tarik energinya ini. Oke, ada yang berzodiak Neptune itu Pisces, Cancer, Leo, kemudian Scorpio, Uranus itu Aquarius, ada Aquarius lagi, Sun itu Leo, ada Sagittarius, Venus itu Libra, Taurus, kemudian ada Virgo, Chiron itu Virgo lagi, dan oke, Taurus lagi. Untuk inisial nama dari seseorang yang aku tarik energinya ini ada W, X. X ini bisa X mantan kamu, siapapun namanya ya. E, T, A,
Bravo, U, J, R, D, E lagi, W lagi, G, S, dan N. Oke. Yang terakhir aku akan kasih ini ya, isi hati terdalamnya atau apa yang ingin dia ungkapkan setelah dia stalking kamu atau mencari tahu kabar tentang kamu. I wish I could take back my words. Aku berharap aku bisa mengambil menarik lagi kata-kataku ya. Sepertinya di masa lalu dia pernah menyinggung perasaanmu dengan omongannya atau kata-katanya. Kemudian we will be together again. Ya, di lubuk hatinya dia berkata kita akan bersama lagi. I am so attracted to you. Aku sangat tertarik sama kamu. Ini isi hati dia setelah dia stalking kamu ya, atau sesuatu yang ingin dia katakan setelah dia stalking kamu ya. Kemudian you are the best thing in my life. Kamu tuh seseorang seseorang yang terbaik yang pernah hadir di hidupku ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.